Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-ayah. Alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita mengawali rangkaian ibadah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti taklim. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik bagi kita semua, sehingga kita terus dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Alhamdulillah, tidak terasa perjalanan waktu kita sudah memasuki hari yang ke-25 Ramadan 1444 Hijriah ini. Semoga senantiasa Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus menjaga amal-amal kebaikan yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Hakim, di mana bunyinya kurang lebih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka fariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bihi. Rawahu Tabrani wal Hakim. Rasulullah SAW bersabda, telah mendatangiku Jibril alaihi salam, lalu beliau berkata, wahai Muhammad, hiduplah kamu sekehendakmu, sesuka hatimu, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan mengalami kematian. Yang kedua, cintailah sesuatu itu sekehendakmu, sesuka hatimu, sepuasmu, tetapi ingat, sesungguhnya engkau suatu saat akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Dan beramallah kamu sesukamu, semaumu, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan dari perbuatanmu itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini nasihat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada hakikatnya nasihat ini adalah untuk kita semua. Yang pertama, hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan mengalami kematian. Para ulama sepakat bahwa kalimat ini merupakan nasihat tentang kematian, mengingatkan betapa kita satu saat akan mengalami yang namanya kematian.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian hanya kepada Kamilah kalian akan dikembalikan. Tak satu pun dari makhluk ini yang bisa menghindari yang namanya kematian. Pasti hanya tinggal menunggu giliran. Dan kematian ini sungguh sangat dirahasiakan oleh Allah. Kapan itu akan terjadi kepada kita? Apa tujuannya? Agar senantiasa kita waspada, dan agar Allah memberikan ujian kepada kita, agar kita senantiasa mau melakukan amal-amal kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tujuan kita jelas. Ketika kita selaku umat muslim, orang yang beriman, tujuan kita adalah sudah diingatkan oleh Allah. Wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Harus senantiasa kita memandang jauh untuk kehidupan yang akan datang, terutama kehidupan yang akan kita alami, yakni yaumil akhir kelak, kehidupan akhirat yang mana Allah telah tegaskan wal akhiratu khairul laka, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu, dan dalam ayat lain wa abqa, lebih kekal. Hidup di dunia ini hanya sementara. Berapa tahun yang Allah berikan jatah umur kepada kita, tetapi kehidupan akhirat kekal, abadi. Apa bekal yang terbaik? Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal hanyalah ketakwaan. Ramadan yang sedang kita jalani ini, jelas tujuan adalah membentuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita untuk mencapai derajat muttaqin, sehingga kita mendapatkan atau dapat meraih bekal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahbib ma syi'ta. Cintailah sesuatu itu sesukamu, tetapi ingat fa innaka farikuhu. Suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Sudah menjadi sunnatullah. Allah titipkan rasa suka, rasa senang, rasa cinta pada diri umat manusia ini, termasuk kita sekalian. Bahkan Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahwah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Telah dijadikan dalam pandangan manusia ini menjadi indah perasaan suka kepada wanita, kepada keturunan, harta kekayaan, perhiasan berupa emas dan perak, bahkan kendaraan atau binatang-binatang pilihan. Tetapi ingat kata Allah, semua itu adalah hanya kesenangan dunia belaka. Suatu saat sekali lagi kita akan berpisah. Hanya ada dua pilihan. Apakah kita yang lebih dahulu berpisah dengan mereka, atau mereka yang lebih dahulu berpisah dengan kita? Bagi Allah, keduanya sangat mudah. Betapa banyak kita saksikan orangnya masih hidup, ketika itu kekayaannya luar biasa, tetapi Allah berikan ujian. Tiba-tiba diuji dengan kebakaran, tiba-tiba diuji dengan gempa, tiba-tiba diuji dengan banjir bandang, hilang seluruh kekayaannya. Bagi Allah mudah.
tinggal bagaimana kita mengelolanya. Maka semua itu akan berguna, akan bermanfaat bagi kehidupan kita manakala semua itu didasari atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan ada 3 perkara yang mana apabila 3 perkara ini ada pada diri seorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya adalah man kana Allahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Manakala Allah dan Rasulnya lebih ia cintai ketimbang yang lainnya. Dan yang kedua di antaranya, apabila dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkan, karena sekali lagi itu menjadi sunnatullah. Kita cinta kepada pasangan hidup kita, cinta kita kepada keturunan kita, kita cinta dan suka kepada harta kekayaan kita, tetapi semua itu harus didasari atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada pasangan dan keturunan kita, kalau dasari atas kecintaan kita kepada Allah, mari kita arahkan kehidupan mereka kepada sesuatu yang dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menjadi teladan bagi mereka dalam kebaikan. Kita cinta kepada dunia, harta kekayaan, silahkan, tapi mari kecintaan itu harus didasari atas dasar kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kita keluarkan yang menjadi hak Allah dan Rasulnya melalui zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Maka insya Allah apapun yang ada pada diri kita, insya Allah akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dapat berguna bagi kehidupan kita dunia maupun akhirat. Dan yang terakhir, wa'mal ma syi'ta, silahkan kamu beramal, berkelakuan sesukamu, melakukan apapun silahkan. Fa innaka maziyun bihi, tetapi ingat, setiap apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasannya di hadapan Allah, karena semuanya akan dicatat oleh Allah melalui malaikat pencatat amal kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan amal kebaikan walau hanya sebesar zarrah, maka orang tersebut akan merasakan kenikmatan pahala yang Allah berikan. Tetapi ingat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan kemaksiatan, kejahatan, perbuatan dosa walaupun hanya sebesar zarrah, dia pun akan mendapatkan balasan siksanya dari Allah. Dan ingat, berdasarkan hadis Rasul, seringan-ringannya siksaan Allah manakala seseorang diberikan terumpah ahli neraka dan dia memakaikannya, maka otaknya akan mendidih. Itu seringan-ringannya. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, apabila pakaian ahli neraka disimpan di sebelah timur, maka panasnya akan terasa oleh penduduk yang ada di ahli atau di sebelah barat. Luar biasa. Maka mari kita senantiasa waspada, mari kita senantiasa menjaga dan mengarahkan hawa nafsu kita kepada hal-hal yang dapat mendatangkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu hawa nafsu ini sudah menjadi modal yang Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mampu memanagenya, kita mampu mengarahkannya, agar sekali lagi nafsu ini dapat mendorong kita kepada hal-hal yang dapat mendatangkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, sehingga insyaallah kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.